Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhrij Sidqi MAG. Pada kesempatan kali ini, insyaallah saya ingin menjelaskan sedikit tentang tafsir surat Ar-Ra'd ayat 39 sampai dengan 43. Insyaallah saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa 'indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Awalam yarau anna na'til ardu nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man 'indahu 'ilmul kitab. Shadaqallahul azim. Pada tafsir Jalalain dijelaskan pada ayat 39, yaitu Allah menghapuskan daripada kitab itu apa yang dikehendakinya dan menetapkan dapat dibaca yusbitu atau yusbitu, artinya hukum-hukum dan masalah-masalah lainnya yang dikehendaki untuk dihapus atau ditetapkan. Dan di sisinya lah terdapat umul kitab, asal kitab yang tidak berubah sedikit pun daripadanya, yaitu kitab-kitabnya di zaman ajali. Selanjutnya pada ayat 40, dan jika asalnya lafal imma ini terdiri daripada in syartiyah dan masa jaidah, kemudian keduanya dijadikan satu sehingga jadilah imma, artinya seandainya kami perlihatkan kepadamu sebagian apa yang kami ancamkan kepada mereka, yaitu sebagian daripada azabku sewaktu kamu masih hidup. Jawab dari in syartiyah tidak disebutkan lengkapnya, ialah fadzakka, itulah azabku, atau kami wafatkan kamu sebelum orang-orang kafir itu diazab, karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja. Hal itu tidak penting bagimu, tugasmu tiada lain hanya menyampaikan, sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka. Jika mereka telah kembali kepada kami, maka kami akan membalas semua amal perbuatan mereka. Selanjutnya tafsir Jalalain ayat yang terakhir, ayat yang ke-41. Dan apakah mereka tidak melihat yang dimaksud adalah penduduk Mekah bahwa sesungguhnya kami mendatangkan daerah-daerah orang-orang kafir, lalu kami kurangi daerah-daerah itu dari tepi-tepinya, yaitu melalui pembukaan atau penaklukan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menetapkan hukum atas makhluknya menurut kehendaknya, tidak ada yang dapat menolak, tiada seorang pun yang dapat menolak ketetapannya, dan dialah yang maha cepat hisapnya. Selanjutnya ayat 42, dan sungguh orang-orang kafir yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, yang dimaksud adalah umat-umat terdahulu sebelum orang-orang kafir Mekah. Mereka telah berbuat makar terhadap nabi-nabinya,
sebagaimana orang-orang kafir Mekah telah berbuat makar terhadapmu. Tetapi semua tipu daya itu adalah dalam kekuasaan Allah. Tipu daya mereka tidaklah sama dengan tipu dayanya, karena Allah Subhanahu wa taala Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap diri. Maka untuk itu Dia telah mempersiapkan balasan usaha itu, dan inilah yang dinamakan tipu daya secara keseluruhan, karena sesungguhnya balasan itu menimpa mereka sewaktu mereka tidak menyadarinya. Dan orang-orang kafir akan mengetahui. Lafal al-kafir yang dimaksud adalah makna jenis sehingga artinya menunjukkan jamak sekalipun lafalnya mufrad. Akan tetapi menurut qiraat yang lain dibaca al-kufaru dalam bentuk jamak. Untuk siapakah tempat kesudahan yang baik itu? Akibat yang paling baik di akhirat kelak, apakah untuk mereka ataukah untuk Nabi SAW dan para sahabatnya? Selanjutnya, ayat yang terakhir, tafsir Jalalain. Berkatalah orang-orang kafir kepadamu, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kalian atas kebenaranku dan antara orang-orang yang mempunyai ilmu kitab dari kalangan orang-orang yang beriman, Yahudi dan Nasrani. Selanjutnya terdapat munasabah pada ayat yang terakhir, ayat 43 yang berbunyi wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man ayadahu ilmul kitab. Ayat ini sebagai penghibur kepada Rasulullah SAW yang merupakan penutup pada surat Ar-Ra'd sebagai bantahan terhadap pendusta Rasulullah SAW pada akhir surat Ar-Ra'd, karena pada ayat sebelumnya orang-orang kafir melakukan berbagai macam perbuatan zalim kepada Rasulullah SAW seperti membuat tipu daya kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya kontekstualisasi yang pertama yaitu Allah dapat menghapus dan menetapkan sesuai kehendaknya. Maksudnya adalah hal ini dapat diketahui seperti perbuatan meminum khamr. Perbuatan meminum khamr ini dapat memabukkan dan merusak kesehatan akal manusia, serta tidak khusyuk dalam melakukan ibadah dan dalam aktivitas sehari-hari. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW sempat dibolehkan minum khamr, akan tetapi hal tersebut dapat merusak akal manusia. Semua itu semata-mata adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghapus dan menetapkan ketentuannya kepada manusia. Yang kedua, menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga, Islam agama untuk seluruh alam. Yang keempat, berhati-hati terhadap tipu daya orang-orang yang membenci Islam. Dan yang terakhir yaitu para ahli kitab menjadi saksi atas kebenaran yang dibawa Nabi SAW. Selanjutnya pemahaman umum yaitu pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 sampai dengan 43. Di sini ada beberapa yang saya ingin jelaskan, yaitu kekuasaan Allah yang mutlak. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah lah yang maha kuasa, maha bijaksana dan maha mengetahui. Dia menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghalangi kehendaknya. Dan selanjutnya, pemahaman yang selanjutnya yaitu kebenaran Al-Quran, bahwa ayat-ayat ini juga menguatkan kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran adalah pedoman hidup yang sempurna bagi seluruh umat manusia. Dan selanjutnya yaitu janji dan ancaman Allah. Ayat-ayat ini mengandung janji bagi orang-orang yang beriman dan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang beriman
dan taat kepadanya, sedangkan orang-orang yang kafir akan mendapatkan siksa yang pedih. Selanjutnya, implikasi bagi kehidupan pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 sampai dengan 43, yaitu agar meningkatkan keimanan. Ayat-ayat ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin yakin bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Selanjutnya, mentaati perintah Allah. Ayat-ayat ini mendorong kita untuk selalu mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan agar bersabar dalam menghadapi cobaan. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi cobaan hidup. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Jadi kesimpulannya dari surat Ar-Ra'd ayat 39 sampai dengan 43 ialah bahwa ayat ini merupakan ayat-ayat yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat luas. Ayat-ayat ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuasaan Allah, kebenaran Al-Quran, dan janji serta ancaman Allah. Dan memahami ayat-ayat ini, kita dapat meningkatkan kualitas iman dan amal kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.